Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sudah siap menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Amin ya. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara terkasih yang hadir secara Zoom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk pengumuman POWI per hari ini yaitu di tanggal 3 November 2023. Untuk saldo POWI sebesar Rp319.100. Puji Tuhan. Baik, untuk Bapak Ibu yang hadir secara online, untuk persembahan itu dapat ditransfer melalui rekening BCA atas nama Ibu Leni Koryanti Gultom di 25301113710. Baik, untuk pendaftaran ASER POWI di 13 Desember 2023, puji Tuhan, kita ditunjuk atau dipercayakan kembali menjadi ASER. Nah, untuk Bapak Ibu yang rindu melayani atau ingin mendaftar, itu dapat WA Bapak Sahat Hutapea atau nanti juga bisa didaftar setelah selesai ibadah. Baik, jemaat Tuhan, saat ini kita sudah memiliki akun YouTube. Mari sama-sama kita dukung dengan cara like, sub, dan komen. Baik, untuk jemaat Tuhan yang saat ini masih belum like, sub, dan komen, mari sama-sama kita dukung kembali ya. Baik, untuk ibadah selanjutnya itu di 3 November. Untuk minggu depan akan tetap ada ibadah di tempat ini, yaitu di lantai 16 Grand Studio MNC Vision. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebagai ayat pembuka itu saya ambil dari Amsal 13 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Ada amin? Jadi sebelum melakukan apa-apa, mari kita sama-sama berdoa dulu agar Tuhan campur tangan untuk setiap apa yang kita lakukan. Baik, sebelum memulai ibadah POWI, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita saat teduh sejenak untuk memulai. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bapak, sangat tak terhitung berkat-Mu di dalam hidup kami. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lihatlah Bapak, saat ini anak-anak-Mu sedang berkumpul. Mereka rindu haus Tuhan. Mereka rindu haus akan firman-Mu. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Bapak. Biarlah ibadah kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk setiap kami yang hadir di sini Bapak. Kuatkan kami untuk setiap pergumulan hidup kami Bapa. Ampuni Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami yang menyakiti hati-Mu, baik secara pikiran, perbuatan, dan perkataan Bapa. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun langkah kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah siap memuji Tuhan? Baik, mari kita angkat lagu pujian Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan
ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang sangat luar biasa untuk setiap kami hadir di sini Bapa. Kasih-Mu menyelimuti kami Bapa, biarlah kami sempurna di hadapan-Mu Bapa. Amin Tuhan, amin. Baik jemaat Tuhan, boleh kembali duduk. Baik, sebentar kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan kebaikan-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami Bapa berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan anak-anak-Mu yang memberikan Bapa. Berkati mereka Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan umur yang panjang dan kesehatan juga Bapa. Inilah persembahan kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, siap memberi persembahan. Mari kita angkat lagu pujian Bersukah di Dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka di dalam, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan.
bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Baik, katakan kiri kanannya untuk selalu bersuka cita. Ada amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Ada amin. Puji Tuhan, semangatnya luar biasa. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian, yaitu Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan telah mengasihi kami Bapa. Engkau telah menerima setiap kekurangan kami Bapa. Belum pernah
sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Baik Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Benar Tuhan, kasih-Mu tidak ada duanya di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak tergantikan ya Tuhan. Kasih-Mu lah yang memberikan kami kekuatan. Kasih-Mu lah yang melepaskan kami dari ketakutan ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Seberat apapun pergumulan kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu hadir menyertai kami, membimbing bahkan menopang kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Pada siang hari ini Tuhan, layakkan hamba-Mu ini untuk mengatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan saja. Urapi pikiran dan mulut hamba-Mu ini Tuhan, agar segala sesuatu yang hamba-Mu sampaikan bukan datang dari pikiran hamba-Mu ini semata ya Tuhan, tetapi karena perkenanan Tuhan dan Engkaulah yang menuntun setiap kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu Tuhan boleh bekerja seluas-luasnya untuk memperbaharui kehidupan kami dengan firman yang kami dengar pada siang hari ini. Berkata-katalah Engkau Tuhan, sebab kami semua telah siap untuk mendengar. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Setiap saya datang ke Kedoya, saya serasa pulang kampung, pulang ke rumah, ya. Ada keharuan karena sesungguhnya ya setengah dari hidup ibu ada di perusahaan ini. Ya. Setengah dari hidup ibu ada di perusahaan ini, ibu memasuki ke 26 tahun bekerja di sini lalu ibu dipensiunkan, ya. Sungguh pengalaman yang luar biasa sehingga tidak semangat kalau Pak Iwan mengundang saya ke sini. Ya. Kalau saya bisa katakan sesungguhnya saya hampir, apa Tuhan apa harus saya cancel, tapi saya bilang saya enggak, saya juga rindu Pak Wi.
Karena 1:30 nanti saya harus ada di sana untuk mengikuti rapat direksi. Tapi saya ambil keputusan saya harus hadir di sini. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini sesungguhnya membahas mengenai bagaimana mengatasi rasa ketakutan. Saya nggak tahu kenapa kok arahnya baru saya tulis loh. Bahkan tadi sampai baru saya lengkapi lagi ayat-ayatnya. Ya saya bilang Tuhan saya harus bawa tema mengenai apa gitu ya. Tetapi kemudian Tuhan menuntun untuk kita belajar bagaimana mengatasi rasa takut. Ya. Rasa takut itu muncul ya ketika apa biasanya? Ayo, kita interaktif aja, orang kita sedikit kok di sini. Muncul ketika apa? Ketika apa? Presentasi. Wah. Melakukan kesalahan katanya. Pokoknya ada sesuatu yang kita khawatirkan, sesuatu yang belum terjadi, kita khawatirkan. Atau bahkan saat ini kita sudah berada di dalam masalah itu sendiri. Dan kita takut hasil dari masalah itu akan menghancurkan kehidupan kita. Ya, tetapi percayalah ketika kita diliputi rasa takut, itu proving bahwa iman kita sedang tidak bekerja. Karena iman dan rasa takut itu menempati dimensi yang sama, tempatnya di hati dan di pikiran kita. Jadi kalau saat ini ada orang yang merasa takut, ada anak Tuhan yang merasa takut, padahal dia mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, imannya sedang tidak bekerja dan hatinya diisi oleh rasa ketakutan. Lalu bagaimana kita harus selalu iman kita yang aktif bekerja di dalam hati dan pikiran kita? Bagaimana bisa kita mengaktifasi itu? Karena kita hidup di dalam kedagingan. Daging lemah tetapi roh penurut tetapi daging lemah gitu sesungguhnya ya. Roh itu penurut. Roh itu maunya taat. Roh itu maunya selalu dekat dengan Tuhan. Tetapi kedagingan kita itu selalu memberontak. Ya, ini yang harus kita selalu dikatakan di dalam Yohanes 15 bahwa Yesus adalah pokok, kita adalah rantingnya. Ya, kita harus ranting, harus melekat kepada pokok itu supaya menghasilkan buah. Ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipangkas. Benar ya? Jadi mustahil kita bisa mengaktifasi iman kita tanpa hidup melekat kepada Tuhan. Lalu bukti hidup kita melekat kepada Tuhan kira-kira apa? Apa bukti hati kita melekat kepada Tuhan? Hah? Ya ngomongnya ya, memang arahnya akan ke sana. Tetapi ketika kita melakukan apa? Itu bukti. Ya. Tapi bukti yang kuat yang secara spesifik itu benar. Tetapi ada hal yang secara spesifik harus kita lakukan di dalam kehidupan kita dan harus kita perkatakan. Apa itu? Firman Tuhan. Kita harus berani memperkatakan firman Tuhan. At least ada ayat-ayat firman Tuhan yang secara spontan lahir dari hati dan pikiran kita yang kita bisa memperkatakannya ketika kita hidup di dalam masalah atau ada ketakutan yang mencoba mengganggu kita. Ada firman Tuhan yang bisa kita perkatakan, yang secara spontan, yang tanpa perlu baca Alkitab lagi. Itu bisa lahir secara spontan karena kebiasaan kita membaca firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu di mana tertulis?
Kalau itu aja sudah sulit untuk kita perkatakan, itu ada di kitab Roma. Coba baca, Roma pasal 10 ayat 17. Sering kita dengar tapi kita nggak tahu itu di mana. Coba Asima, karena Asima ini boruku ini boru silalahi, jadi kau dulu yang baca. Roma 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau kita mau mengaktifasi iman kita selalu tune in, ya, kita selalu percaya akan penyertaan Tuhan, maka kita harus sanggup, harus mau memperkatakan firman-Nya setiap hari. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ada janji Tuhan yang luar biasa yang harus kita yakini, inilah yang membuat kita tidak layak untuk takut. Ya, coba baca Yesaya 41 ayat 10. Kalau ini Sahat dulu yang baca. Kasih dulu mikrofonmu ke si Sahat. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Jadi ada sebabnya kita nggak boleh takut. Apa sebabnya? Tuhan kasih alasan loh. Bukan janganlah takut. Tuhan tahu kita hidup di dunia ini akan selalu ada masalah, akan selalu ada banyak ketakutan yang mencoba merenggut pengharapan kita daripada Tuhan. Tuhan tahu itu. Tapi kata Tuhan apa? Janganlah takut. Sebab apa? Tuhan menyertai kita. Janganlah bimbang. Sebab apa? Aku ini Allahmu loh. Yang maha kuasa, maha kasih. Yang punya segalanya, yang sanggup memberkati kehidupanmu, yang sanggup mengangkat kau keluar dari permasalahanmu. Ya? Lalu kemudian dikatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Ini secara spesifik dikatakan tangan kanan, karena tangan kanan normalnya itu lebih kuat daripada tangan kiri. Betapa kuatnya tangan Tuhan itu menolong kita. Sekarang apa ketakutan kita di dalam hidup saat ini? Apa ketakutanmu, Yansen? Belum bisa menjalankan, tapi on progress ya. Oke. Apa ketakutanmu? Saya tahu tuh, saya lupa namanya yang di belakang, yang anak CSR dulu. Rudolf. Apa ketakutanmu, Rudolf? Hari tua tidak bisa mandiri, ngerepotin orang lain gitu ya. Ya itu di setiap orang tua juga itu ada itu. Ya. Lalu apa ketakutanmu? Yang ibu ingat-ingat dulu aja namanya ya, Royan. Ya, tidak bisa membahagiakan keluarga. Banyak ketakutan kita ya. Tetapi yang mau kita pelajari hari ini adalah ada 3 mengatasi rasa ketakutan. Ketika kita punya ketakutan, kita harus menempatkan Tuhan lebih dekat kepada kita, jangan masalah itu yang lebih dekat kepada kita. Jadi kita, Tuhan, masalah di belakang. Jadi kita selalu fokus kepada
Tuhan. Dengan fokus kepada Tuhan, kita hidup melekat kepada Dia, kita membaca firman-Nya, mengeksekusi firman-Nya, menghidupi firman-Nya, maka itu yang akan menguatkan iman kita dan itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Karena Tuhan sudah berjanji, janji Tuhan ini iya dan amin, ini bukan cuma dongeng loh. Banyak orang yang menganggap bahwa firman Tuhan itu dongeng. Sesungguhnya ya, orang yang beranggapan demikian adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, benar gak? Bagaimana mungkin saya bisa mengatakan Tuhan itu cuma dongeng, padahal kita sudah mengecap kebaikan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali orang terjebak, dia merasa bahwa segala sesuatu yang dia miliki saat ini atau yang dia terima saat ini adalah akibat dari usaha dan kerja kerasnya semata. Padahal apa jadinya kalau Tuhan misalnya tidak mengizinkan kita untuk hidup sehat? Nggak ada gunanya itu semua. Ya, karena Tuhan berkenanlah memberkati kita dengan kesehatan. Tuhan berkenan memberikan kita waktu untuk terus kita bisa melangsungkan kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan hikmatlah kepada kita. Sehingga kita dapat mencapai apa segala sesuatu yang kita capai saat ini. Sehingga tidak ada orang yang layak harusnya meninggikan diri. Semuanya harus hidup dalam kerendahan hati. Mengakui bahwa karena kebaikan Tuhanlah maka saya bisa hidup hingga saat ini. Sehingga kalaupun ada masalah di hadapan saya saat ini. Karena Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa hidup orang percaya tidak akan ketemu masalah. Malah sebaliknya. Kalau kita lihat di Mazmur 34 ayat. Coba Mazmur 34 ayat 20 coba. Ayat 20. 34 ayat 20. Oh, ayat 20. Ya. Kemalangan orang benar banyak. Ya. Jadi jangan dikira walaupun ibu di sini, karena kita semua sudah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus ya, ketika kita beriman kepada Tuhan, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menjadi orang benar. Dan ketika kita klaim bahwa kita sudah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus, jangan dikira hidupnya gampang, kemalangannya banyak. Tetapi apa? Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Karena janji Tuhan yang tadi itu, jangan takut. Sebab aku akan menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini adalah Allahmu. Jadi Tuhan justru ketika kita dipilih untuk menjadi orang percaya, dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bahkan dimasukkan ke dalam yang namanya proses. Ya. Kita diproses di dunia ini, kemalangan kita banyak. Tetapi Dia akan melepaskan kita dari semuanya itu. Kalau kita melakukan bagian kita, kira-kira apa bagian kita? Hidup di dalam ketaatan. Ini kata firman Tuhan. Kata firman Tuhan seperti ini, lalu saya hidup sesuai dengan kata firman Tuhan. Kalau kata firman Tuhan, hidup kita harus melekat kepada Tuhan. Supaya hidup kita menghasilkan buah-buah rohani yang sedap dikecap oleh sesama kita dan bahkan oleh Tuhan. Ya, itu kata firman Tuhan. Mustahil kita menjadi orang baik. Mustahil kita punya hidup yang mengasihi kalau bukan karena hidup melekat kepada Tuhan. Sebab buah-buah roh yang dikatakan di Galatia ayat pasal 5 ayat 22, bahwa kita harus hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, apalagi
kelemah lembutan, apalagi? Kesabaran, apalagi? Penguasaan diri terakhir, itu bagiannya ibu. Ya, penguasaan dirinya masih terus harus diasah. Ada 9 ya. Itu akan kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Karena buah-buah roh itulah, kalau kita sudah memiliki itu, cara kita memandang masalah pun berbeda. Cara kita di dalam menjalani kehidupan pun berbeda, tidak akan sama lagi dengan dunia ini. Ya. Dan rasa-rasanya kita semakin tua akan semakin memahaminya. Dulu waktu ibu muda agak susah ibu melaksanakan ini. Tetapi semakin ibu tua, semakin ibu mengerti bagaimana sesungguhnya tuntutan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana saya bisa menyaksikan atau memperkatakan bahwa saya sudah mengecap kebaikan Tuhan. Luar biasa. Sangat banyak kebaikan Tuhan yang sudah saya kecap sepanjang usia saya. Usia saya tahun ini 57 tahun. Harus saya perkatakan. Sehingga kita anak-anak Tuhan tidak akan layak lagi hidup di dalam ketakutan karena janji Tuhan yang tadi itu. Jadi kalau kita menempatkan Tuhan lebih dekat kepada kita dan masalah di belakangnya, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang kita khawatirkan. Ya. Mau ada pengurangan di perusahaan ini, Tuhan pasti sediakan tempat yang lain. Ya, jangan takut. Jangan takut tidak makan. Burung pipit di udara saja dipelihara Tuhan. Tapi burung pipit di udara loh, bukan burung pipit yang sedang rebahan. Kalau burung pipit di udara itu berarti dia sedang making effort. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makannya. Ada effort yang dia lakukan yang menjadi bagiannya, bagian Tuhan memberkatinya. Jadi kita mengatakan jangan kita pakai alasan itu untuk kita tidak bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Sehingga anak-anak Tuhan dituntut untuk bertanggung jawab. Dituntut untuk lebih disiplin. Dituntut untuk lebih rajin. Dituntut untuk lebih excellent di dalam bekerja. Itu baru anak Tuhan. Kalau anak Tuhan cengeng, taunya cuma mengeluh. Kayaknya Pak Naban itu sentimen deh sama gua. Apa aja yang gua kerjain salah. Lah memang salah. Kayaknya dia gak suka sama aku. Aku duduk salah, berdiri salah, tiap hari diomelin. Pernah dulu saya punya anak buah begitu, apalagi dengan sebelum ibu bertobat, bahwa ibu dulu sering kali marah. Ya, sering kali ngomelin orang. Jadi ada anak buah yang merasa, kok rasanya ibu ini sentimen. Akhirnya anaknya saya panggil. Saya bilang mohon maaf ya, ibu bukan sentimen. Kalaupun ibu suara ibu keras, rasa-rasanya ke semua orang suara ibu keras bukan cuma sama kau. Ya, tetapi akan lebih keras lagi suara ibu kalau sudah 2 kali ibu ajarin, tak benar-benar juga kerjaanmu. Tak bertobat juga kau. Kau bisa datang terlambat, pulang lebih cepat, kerjaan ditagih, belum selesai. Bagaimana mungkin ibu tidak marah? Bagaimana mungkin ibu sebagai direktur lebih cepat datangnya daripada kau, lebih lambat lagi pulangnya, dan ibu yang harus ngingatin semua pekerjaanmu. Ketika ibu tagih semua kerjaanmu, ketika tidak beres, lalu maunya kau ibu tidak marahin. Dosa ibu kalau kau tidak ibu marahin, saya bilang. Dan dia anak Tuhan. Dan semua anak pawi harusnya merasakan ketika mereka anak pawi, ibu justru lebih ganas ke anak pawi daripada yang non pawi. Karena ibu berharap anak-anak pawi itu harus menghayati firman itu dan mengeksekusi di dalam kehidupan bekerjanya. Ibu tuntut lebih tinggi ke anak-anak pawi ketika mereka menjadi anak buah ibu. Ibu lebih ketat di dalam menagih
seluruh tagihan pekerjaan daripada ke anak-anak yang tidak melayani di POWI. Jadi seringkali dulu anak-anak berpikir kalau udah masuk POWI aman ada Ibu Ivon. Bagi yang sudah merasakan SP pun keluar dari Ibu Ivon, untuk anak-anak POWI pun seringkali Ibu kirim SP. Ya, jadi kita harus menyadari ini. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh mempermalukan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang menjadi bagiannya kita. Karena Tuhan pasti melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ya, jadi itu harus kita hayati betul. Lalu kemudian yang kedua, ya, bahwa untuk mengatasi rasa ketakutan ketika tadi kita harus menempatkan Tuhan di antara diri kita dengan masalah kita. Tuhan harus lebih dekat kepada kita, bukan masalahnya yang lebih dekat ke kita, tetapi Tuhanlah yang harus lebih dekat kepada kita. Ketika itu terjadi, maka iman kita pasti senantiasa aktif bekerja. Mustahil ketakutan mampu menempati ruang hati dan pikiran kita kalau kita bisa mengaktifkan iman kita. Kita selalu dekat kepada Tuhan dan iman kita selalu bekerja dengan aktif. Lalu yang kedua, kita harus meningkatkan pengharapan kita. Karena ketika kita beriman, kita akan berani membuat keputusan, karena pengharapan itu adalah tindakan keputusan. Kita yang membuat keputusan itu untuk berharap kepada Tuhan atau berharap kepada kekuatan kita sendiri atau bahkan berharap kepada orang lain. Keputusannya dari kita. Dan ketika kita mengaktifkan iman kita, maka keputusan kita adalah hanya fokus berpengharapan kepada Tuhan. Tidak peduli apa yang terjadi di sekeliling kita. Ya, Ibu mau ulangin cerita sebelumnya lagi. Ya, tanggal 11 September Ibu ulang tahun. Tanggal 12 September Pak Ade memanggil Ibu. Lalu dia memberitahukan bahwa efektif 1 Oktober Ibu sudah tidak bekerja di MNC. Ibu dipensiunkan. Sebagai manusia kaget dong, gak ada persiapan. Ya, nggak ada persiapan. Tuhan, kok begini ya? Rasa-rasanya saya bekerja untuk MNC itu totalitasnya luar biasa. Tapi saya harus menerima ini. Sempat saya sedih, ya beberapa waktu saya sempat sedih. Tapi saya puji Tuhan kalau saya dipercaya sebagai penasihat POWI, sehingga firman itu yang menguatkan Ibu selalu. Ketika tanggal 1 Oktober Ibu sudah tidak bekerja, Ibu tetap bangun pagi persis seperti orang mau layak kerja. Karena setiap jam 5 Ibu pasti bangun. Ibu baca firman almanak dari HKBP, lalu firman almanak itu Ibu sebar ke POWI, sebar ke anak-anak Ibu, sebar ke anak remaja HKBP yang Ibu bina. Terus Ibu lakukan itu dan itu jam 6 sudah selesai. Jam 6 Ibu olahraga. Ya. Biasanya olahraga sejam. Sejam itu jalan pagi itu bisa dapat 4,5 kilo setiap hari dan itu masih Ibu lakukan sampai sekarang. Jadi kalau kalian lihat Ibu walaupun 57 tahun masih sterek begini, itu karena olahraga. Kita harus menghargai waktu kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, kita hargai. Kalau tadi ada ketakutan di antara Royen maupun Rudolf tadi, bagaimana hari tuanya? Hari tua kita itu tergantung kepada bagaimana sikap kita merespon kebaikan Tuhan dengan menghargai kehidupan dan kesehatan yang ada. Mustahil kau sehat kalau semua kau makanin dan tak pernah olahraga. Mustahil kau sehat, kata dokter kau sudah hipertensi Jansen tapi kau makanin juga B2, makan pula yang lainnya. Ya pastilah terus-terus hipertensi.
Tapi saya memilih untuk taat. Ya, Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait sucinya. Lalu harus kita isi dengan olahraga tentu, pola makan yang baik. Ya. Dan itu ibu lakukan sampai sekarang. Lalu setelah ibu olahraga, mandi. Ya, ibu sarapan. Habis itu buka laptop, kayak orang mau kerja. Oke. Saya bingung bikin lamaran karena selama 25 tahun lebih bekerja di MNC, enggak pernah ibu update CV. Sekarang CV bagus-bagus lagi ya. Saya sampai WA Pak Ruby, kasih dulu contoh CV-mu. Dini kasih dulu contoh CV-mu. Biar aku contek dulu, enggak pernah aku bikin CV. Aku bilang. CV mereka pun semua bahasa Inggris. Ya, makin rumit lagi kan. Jadi setiap hari kerjaan ibu sibuk membuat CV tak jadi-jadi. Menurut ibu kok ini masih kurangnya. Akhirnya sudahlah saya kirim ke anak saya yang di Amerika. Daniel, pokoknya ini mami yang mau sampaikan di CV-nya. Ini poin-poinnya. Kau bikin dulu dalam bahasa Inggris. Akhirnya anak saya yang membuat. Lalu setelah saya buat, saya posting di LinkedIn. Ya waktu itu. Baru saya posting di LinkedIn. Langsung ada beberapa yang panggil, tapi mintanya bekerja di luar negeri. Hebat loh LinkedIn ini sekarang. Dia minta saya full time di luar negeri. Saya bilang bagaimana mau full time di luar negeri. Anak saya yang paling besar masih ada di sini. Ya, yang anak kedokteran. Jadi nggak mungkin saya tinggalkan perempuan lagi. Dan setiap hari saya lakukan seperti itu dan CV itu pun saya forward ke Pak Rudi. Pak, ini saya baru bikin CV. At least kalau Bapak butuh tenaga kerja saya masih siap bekerja. For your info Pak, saya belum sakit-sakitan. Masih kuat. Lalu tanggal 15 saya dipanggil langsung di telepon. Ngapain kau di rumah? Sekarang saya tunggu kau jam 1 harus tiba di sini. Waduh, teleponnya jam 10. Jam 1 harus tiba. Mandi cepat-cepat. Lalu tiba, lalu kami coba ngobrol-ngobrol. Dia cerita mengenai perusahaannya. Terus dia tanya berapa kau digaji MNC. Saya sebutkan tak berani aku gaji kau segitu. Seginilah dulu ya. Jadi saya digaji lebih rendah. Tapi puji Tuhan, masih sudah tua masih bisa bekerja ya kan. Lalu kemudian jangan lagi kau pulang ke rumah, langsunglah kau bekerja hari ini. Hari itu juga saya langsung bekerja. Coba, kalau itu bukan karena Tuhan, kalau itu bukan karena kerendahan hati dan ketaatan yang terus saya latih untuk selalu hidup di dalam ketaatan, tak peduli apa kata dunia ini. Pak Haritanu boleh memecat saya, tapi Pak Rudi Tanu kokonya pakai saya. Ya kan? Ketika saya harus menagih tagihannya Pak Rudi ke perusahaannya Pak Haritanu kemarin ada sekitar 11 M. Ya saya harus datang. Begitu saya datang ke MNC, puji Tuhan. Satpamnya masih ingat langsung dibuka VIP. Dalam hati saya mudah-mudahan saya ketemu Pak Haritanu di lift ini nanti. Sehingga saya bisa cerita banyak, pikir saya. Tapi saya nggak ketemu Pak Haritanu. Kita nggak mengerti Tuhan mau bawa kita kemana. Jadi nggak usah takut. Kalaupun di sini ada pengurangan jangan takut. Yang penting kita lakukan adalah hidup dekat dengan Tuhan, eksekusi iman setiap hari, hidup di dalam ketaatan, maka Tuhan akan membawa engkau untuk menggenapi rencananya. Percaya itu. Anak Tuhan tidak akan pernah menjadi peminta-minta. Kita pasti akan menjadi orang yang mampu memberkati kehidupan orang lain. Ya, jadi harus hidup di dalam kerendahan hati, mau mentaati firman Tuhan, sehingga imannya aktif setiap hari, sehingga kita berani membuat keputusan bahwa pengharapan kita hanyalah kepada Tuhan. Kita boleh menghadapi penguasa-penguasa di hadapan kita.
Tetapi ketika fokus pengharapan kita kepada Tuhan, kita tahu ada penguasa atau tidak, kita akan senantiasa hidup di dalam ketaatan dan melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan bertanggung jawab dan disiplin. Cara kita bekerja pun akan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak ada kata malas lagi di dalam kehidupan kita. Karena sampai sekarang, walaupun ibu BOD, waktu ibu di sini juga seperti itu. 7:30 bahkan ibu sudah sampai di sini, walaupun ibu BOD. Dan itu ibu bawa terus sampai ke DNR. Karena mustahil saya bisa menasihati anak buah saya, kau disiplin, kau datang pagi, kerjakan kerjaanmu. Sementara saya dilihat bersantai-santai dan datang seenaknya. Dihargai enggak saya? Pasti enggak dihargai. Tapi saya akan lebih powerful menasihati ketika saya menjadi pelaku firman itu sendiri. Cara saya memimpin di MNC dengan cara saya memimpin di DNR sama. Nggak tahu, Tuhan membawa saya dengan karakter seperti ini dan mereka cukup menerima baik dan banyak perubahan yang terjadi. Jadi hayati keberadaan kita di dunia ini sesungguhnya untuk menggenapi rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita harus cari tahu itu. Bahwa saya harus menjadi pembicara seperti ini di hadapan kalian, menjadi penasehat. Saya yakin ini juga bagian dari rencana Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu mengikut Tuhan. Jangan malu. Jangan minder. Jangan kayak takut dibilang sok rohani. Saat ini ketika saya memimpin rapat di DNR, mau muslim, mau apa, mau meeting apapun, selalu saya paksa harus berdoa dulu. Kebiasaan kita di sini tetap saya bawa di sana. Setiap kali rapat harus selalu dipimpin dengan doa. Selesai rapat dipimpin dengan doa. Bahwa ada orang yang merasa itu berlebihan dan itu saya dengar, gak peduli saya. Saya hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Ketika saya tahu itu menyenangkan hati Tuhan, saya akan lakukan terus. Kau tak senang tak apa-apa, itu urusan Tuhan dan kau. Nanti Tuhan yang akan menuntaskan bagianmu. Saya lakukan bagian saya, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Do your best and God will do the rest, ya. Yang ketiga, jam 1 ya. Kita harus tenggelam di dalam kasih Tuhan. Karena kasih itu sesungguhnya, ya, ketika kita hidup di dalam kasih, maka kita tidak mungkin hidup di dalam ketakutan. Ketika kita menyadari Allah itu begitu mengasihi kita, maka kita tidak akan punya rasa takut. Karena ada satu sosok pribadi yang kita tahu selalu hadir di samping kita, melingkupi kehidupan kita, yang sangat mengasihi kita. Dan cara kita menghadapi masalah pun harus dengan kasih. Ketika kita marah pun, kita harus marah kepada substansi dari permasalahannya, bukan kepada orangnya. Makanya seringkali mungkin orang aneh melihat saya. Ketika seseorang saya marahin, dulu saya marahin ya. Ketika ketemu dia lagi saya udah lupa, karena itu kan mengenai masalah pekerjaannya. Saya ketemu orangnya ya saya ajak ketawa lagi gitu, bercanda gitu ya. Saya iniin, tapi orangnya belum pulih. Karena masih marah. Lalu saya pikir, oh iya tadi kan saya habis marah ke dia ya, makanya dia masih jutek. Saya sendiri sudah lupa dengan apa yang saya omelin. Tapi orang yang saya omelin masih tetap menyimpan itu. Sehingga saya pun harus introspeksi, oh gaya saya ini tidak bisa selalu melulu saya paksakan kepada orang lain. Karena orang lain belum tentu siap menerima. Jadi saya pun berusaha untuk mengendalikan diri lebih lagi. Ya tapi kadang-kadang ya lepas juga. Ya, namanya juga kita latihan. Hidup di dunia ini training center. Ya, dengan kita selalu giat berada di dekat Tuhan, hidup melekat kepada Tuhan, maka pasti kita akan diubahkan dan dibentuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Ya. Dan karena saya harus, sebenarnya masih banyak yang saya mau sampaikan loh. Ya, rasanya masih banyak sekali, tapi karena 1:30 Ibu harus rapat direksi,
Maka saya sudahi dulu di sini. Jadi ada 3 untuk mengatasi rasa ketakutan. Tadi 1 apa? Iya, masalah di belakang. Tuhan harus lebih dekat ke kita ya. Jadi fokus kita adalah Tuhan. Yang kedua, meningkatkan pengharapan kita. Kita harus berani membuat keputusan untuk hanya berpengharapan kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup di dalam kasih. Siapa di sini yang sudah berumah tangga? Pada ragu, emang masih mau jualan apa? Angkat tangan. Ya, masih banyak yang jomblo ya. Jangan takut kalau belum dapat jodoh. Ya, jangan fokus untuk hanya membenahi penampilan luar. Ya, kita harus lebih fokus membenahi inner beauty kita. Ya. Jangan skincare mulu yang diorder lewat Shopee. Ya, Tokopedia, pakai SPay letter. Begitu gajian nanti habis semua buat cicilan SPay letter. Ya. Sibuklah mendandani hatimu. Ketika kau siap, pasti Tuhan memberikan jodoh. Jangan takut ya. Umur itu hanya nomor. Ya, ibu juga menikah sudah mau menuju ke 31 tahun. Jadi jangan takut. Tuhan menyediakan Mister Silalahi jadi suami ibu. Yang harus ibu hadapi dengan kasih. Ya, dan ketika hidup berumah tangga itu tidak mudah, hanya hidup dengan penuh kasihlah kita bisa memenangkan perkara kita dengan suami, pasangan kita. Ya, hanya kasih yang bisa merontokkan semua kejengkelan yang dilakukan. Yang kalau merokok sembarangan, buang puntuk rokok sana, pencet odol juga seenaknya, baju habis dipakai lempar nggak kena keranjang, meleset dibiarin gitu. Itu kan menjengkelkan itu sebenarnya semuanya. Ya, tapi ketika kita ada kasih di dalam, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita pun pungut gitu ya. Sekarang saya lagi belajar puntung-puntung rokoknya di mana-mana, kadang di pot ini, di pot ini, di pot ini. Padahal ada asbak di sini. Aduh pap, susah bener ya buang puntung rokok di asbak. Harus saya lakukan begitu. Ya kadang dikomentari dengan bercanda, tapi kadang juga dia bisa marah. Hal-hal begitu pun bisa bikin rusak damai sejahtera, tetapi itu realita yang kita hadapi di dunia ini, ya. Dan kita harus menghadapinya dengan kasih. Kita tutup, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada siang hari ini Engkau berkenan mengumpulkan kami semua di ruangan ini Tuhan untuk beribadah. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang kami percaya ini akan memberikan kekuatan kepada kami semua. Kami tidak layak takut, kami tidak layak bimbang Tuhan, karena Engkau berjanji Engkau akan senantiasa menyertai kami. Engkau menolong kami Tuhan, bahkan Engkau memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa Tuhan itulah yang melingkupi kehidupan kami. Yang kami percaya Tuhan, masalah apapun yang kami hadapi kami tidak layak takut. Karena kami memiliki pribadi yang luar biasa sebagai Tuhan dan penolong kami. Terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini juga hamba-Mu boleh berdoa untuk persekutuan doa Okumene Wisma Indovision ini Tuhan. Berkati Pak Iwan sebagai koordinator dan seluruh pengurus yang ada. Engkau melihat motivasi mereka di dalam melayani. Engkau tahu kerinduan hati mereka Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Pakailah hidup mereka Tuhan untuk menjadi penggenapan rencana Tuhan di dalam hidup mereka masing-masing. Berikan hati yang mau taat Tuhan, berikan kerendahan hati ya Tuhan. Karena kami percaya hanya orang-orang yang rendah hatilah yang mampu hidup di dalam ketaatan. Yang ketika kami masuk di dalam ketaatan, kami mampu mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami mendengar suara-Mu ya Tuhan, kami pun Kau tuntun Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini, berkati mereka semua Tuhan. Permasalahan apapun yang ada di dalam kehidupan mereka saat ini, biarlah Tuhan yang menopang.
Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan mereka di dalam kasih. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk Pak Haritanu Sudibyo Tuhan sebagai chairman dari grup MNC. Berkati orang tua kami ini Tuhan beserta keluarganya, agar di dalam kehidupannya Tuhan tidak ada satu keputusan pun yang diambilnya tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Sehingga segala sesuatu yang menjadi keputusan dari Pak Haritanu Tuhan, semuanya telah Engkau dengar dan semuanya boleh dilakukan atas perkenanan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Hari Susanto, Pak Ade Cendra Tuhan dan semua direksi yang ada di NVN Group. Engkaulah yang melingkupi kehidupan mereka senantiasa. Biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan sekalipun mereka tidak mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kami percaya Engkau hadir bagi kami semua. Engkau mampu menggerakkan hati setiap orang sehingga perusahaan ini akan semakin bertumbuh bukan semakin merosot. Berkati seluruh kehidupan anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja bagi perusahaan ini. Biarlah mereka boleh bekerja dengan disiplin, dengan rajin ya Tuhan. Sehingga kehidupan mereka menjadi teladan yang baik Tuhan di sekelilingnya. Mereka berani membawa terang-Mu Tuhan di dalam kehidupan bekerja mereka ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk live channel Pijar TV. Pakai Tuhan ini menjadi sarana alat Tuhan untuk menjadi berkat dan terang bagi bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh karyawan yang ada di pusat maupun yang ada di seluruh cabang. Tuhan berkati mereka semuanya, biarlah kehidupan mereka senantiasa dikuatkan oleh firman Tuhan. Hidup mereka boleh semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Bangsa kami yang dipimpin oleh Presiden Jokowi Tuhan. Banyak hal yang tidak kami mengerti secara politik. Tetapi semuanya Kau izinkan terjadi Tuhan. Tentu untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami ini. Karena itu Tuhan, Engkaulah yang bertahta di dalam bangsa dan negara kami. Seluruh kepala negara, menteri dan semua pejabat yang ada di pusat maupun di daerah. Biar tangan Tuhan yang memegang dan yang menguasai hati dan pikiran mereka. Sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh merasakan kemakmuran, kesejahteraan. Karena ada Tuhan yang hidup bersama-sama kami di tengah bangsa ini. Dan kami juga rindu Tuhan berdoa seperti yang Kau ajarkan bagi kami dan semuanya boleh bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih setia Allah, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan yang indah dari Rohul Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Jangan lupa ibadah kembali